muncul pada saat ada seorang Gibran. Padahal kalau kita bicara politik dinasti, hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Ya, kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR, oke? Lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Oke? Lalu lu punya cucu, oke? Cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, apakah itu politik dinasti? Tidak. Karena terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat. Sebentar. Karena yang memilih nanti adalah rakyat. Oke? Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik purba. Prosesnya. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh, nggak masalah. Ini politik purba, politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Andai kata, sebentar, Mas. Sekarang kita tanya ya, tanya sama publik, kita tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Nggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Dan sekarang proses perubahannya itu dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Begini, bagaimana alat ukurnya? MK. Alat ukurnya yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear, man. Sudah gini, maksud gue ini. Jadi positioning seseorang itu dilihat dari faktor usia, tapi bukan dari faktor kesempatan yang mau diberikan. Nah, ini terjadi pada seorang Gibran yang pernah gue lalui. Mayoritas mereka yang di atas umur-umur 40 tahun itu masih melihat sebelah mata kompetensi anak muda. Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Itu kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik, yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, Mak. Dito itu 32 tahun loh. Gitu loh. Ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu? Bahwa semua itu bukan anak muda? Problemnya kan tidak di usia. Dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun kan, di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini. Walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun. Makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong. Itu contoh-contoh tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak. Fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda tapi untuk Gibran. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya benar itu Bang Adian. Kalau tidak berubah konstitusi oleh pengaruh bapaknya, si Gibran tidak akan bisa nyapres, apalagi terbukti belakangan tidak punya ijazah SMA. Ya, jadi mantap Bang Adian, emang oke maju Bang sikat Bang orang-orang Jokowi ya. Rakyat yakin apabila DPR dan PDIP setuju Gibran dimakzulkan pasti biasa terjadi ya. Jadi kurang cerdas amat DPR, katanya wakil rakyat kok belap kepentingan pribadi keluarga, mikirin rakyatnya. Kalau DPR itu baru pahlawan nasional, kalau mikiran rakyatnya ingat jabatan hanya sementara. Ya, jadi itu sudah terjadi dan dilindungi uang. Perwakilan rakyatnya biasanya anak-anak paling suka dikasih uang. Jadi teman-teman, Adian pintar, cerdas, benar orang Golkar sudah
botol ya. Jadi wah mantap Bak Andian Napi Tupulu meluruskan pendapat orang-orang yang pikirannya kurang pas dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia. Ya, jadi teman-teman, zaman edan sedang berjalan dengan robeknya konstitusi terulangnya kembali kejahatan kemanusiaan KKN dan dengan mafianya bagi-bagi jabatan dengan menutupi bangkai busuknya ya. Kepastian hidup masyarakat terhuyung-huyung di dalam cemberang awan negeri semakin pekat. Jadi teman-teman, sinyal semesta, cakra sejarah dan karma mengalir menuju Bestila semakin dekat. Ya, merubah undang-undang untuk kepentingan anaknya supaya bisa mencalonkan kejahatan. Ya, itu juga kepada Pak Jokowi, mengapa harus mengubah undang-undang? Karena dia telah mempunyai tujuan untuk mencalonkan sebagai seorang wapres anaknya. Jadi, makanya dia mengubah undang-undang. Jadi, teman-teman, berawal dari kebohongan pasti akan selalu berbohong, seterusnya dari bapak turun ke anak. Ya, berarti itu dikatakan Adian omongannya santai tapi mendasar. Beda dengan kubu penjilat, ngomongnya keras tapi cuma akal-akalan demi tuannya. Jadi teman-teman, kalau mampu mungkin masih bisa diterima. Ya, kejam memang itu PKI. PK Prabowo ditutupi 2 kali ijazahnya palsu, dilawan pantas kecurangan muncul di pemilu terus. Ya, mengapa juga para pekerja yang ada di KPU itu mengapa tidak meneliti dulu ijazahnya Jokowi waktu mencalonkan diri sebagai presiden, mengapa tidak meneliti apakah ijazah Jokowi itu benar-benar asli atau palsu. Jadi teman-teman, setiap orang ada harganya. Kalau kita bisa dibeli maka itulah harga kita. Ya, atas perintah Mas Jokowi kepada iparnya Usman merubah undang-undang MK, sudahlah Maman, jangan membela kebusukan keluarga Mas Joko. Jadi selama Gibran Wapres tak ada yang perlu dibanggakan dengan negaraku tercinta. Jadi betul karena dipaksa maka tidak tepat dan tidak pantas karena tidak dipilih oleh rakyatnya. Jadi maka sudah salah pintu dan yang di dalamnya banyak ketidakjelasan. Ya, jadi banyak aneh yang sangat lucu dan yang memalukan. Jadi teman-teman, pelanggaran etika berat terhadap konstitusi dan sistem demokrasi Pancasila sesuai putusan MK adalah extraordinary crime terhadap kedaulatan seluruh rakyat NKRI. Ya, bukan masalah usia, muda atau tua, yang hebat cara berpikir cerdas membuat negeri dan rakyatnya aman, jadi makmur. Jadi teman-teman, yang MK dan KPU takut Jokowi, maka lolosnya Gibran oleh mereka. Prabowo boneka Jokowi manut diberi wapres Gibran. Jadi saya paling suka kalau Pak Adian ngomong sangat berbot-bot. Besti apa Adian jangan mendukungmu ya. Jadi Gibran hebatnya cuma sakau, itulah keahliannya paham ya. Jadi Adian Napi Tupulu, anggota DPR yang punya pikiran cerdas, jujur, serta komitmen terhadap janji-janji yang telah ditentukan oleh bangsa dan negara Indonesia. Ya, dia telah memberikan janjinya dan telah menepati janjinya Pak Adian ini. Jadi Bang Adian ucapannya jelas. Kalau ada yang bilang kenapa Gibran terpilih atau dipilih, karena yang di depannya Pak Prabowo, suara terbesar sekali kalau suara wakilnya kecil banget. Ya, jadi RRT saja nggak layak, apalagi jadi wapres. Ini yang salah yang nyalonin yang mendukung. Dan betul demi kekuasaan politik, semua undang-undang atau perpu atau Kepres bilas dirubah, itu modusnya. Jadi teman-teman, Adian Napi Tupulu pantas untuk terus mewakili rakyat. Pernah ditawarin menjadi menteri tetapi dia tetap memilih warga mewakili rakyat. Dan apa yang dilakukan serta ungkapan selalu mengarah dan berpihak kepada rakyat. Bravo Adian Napi Tupulu. Jadi teman-teman, saya warga Indonesia
yang waras. Sudah saatnya Indonesia maju tanpa ada si wapres palsu, segera dimakzulkan. Ya. Setuju Bak Adian. Rakyat sudah sangat cerdas. Jadi Abang Adianku ini cerdas. Teruskan abangku perjuanganmu demi anak bangsa yang bermartabat. Ya, mereka memberikan support kepada Pak Adian supaya membela kebenaran terhadap Pak Jokowi ini. Jadi ini politisi pidato tidak kaleng-kaleng, tahu undang-undang, berpolitiklah yang cerdas, tidak cari jabatan, dia selalu membantu yang bisa dibantu. Jadi kalau anjing peliharaan aja bisa dicalonkan, pasti akan dicalonkan oleh tuannya. Karena anjing gak bisa dicalonkan, makanya ditentukan ternak yang berwujud manusia adat ini. Terbukti mereka menjabat di mana-mana ya. Jadi Maman masih belum bangun tidur, tapi nuraninya bergolak tak sesuai ucapan. Ya, Maman pastinya ya gitu saja, makanya istrinya di Eropa minta difasilitasi. Jadi teman-teman melihat dia aja benar sekali orang bingung, mata kayak bangun tidur selalu. Jadi betul peraturan dirubah, kita lihat cara kerja sekarang gimana wakil presiden dan ditanya jawabnya kurang memuaskan. Ya, begitu juga Maman yang nggak usah dibantah lah, itu kan benar adanya itu MK itu dijadikan alat politik sehingga mengeluarkan fakta yang sekarang orang bilang apa yang namanya anaka haram konstitusi. Ya, Gibran maksud tidak cuma soal umur tapi juga soal ijazah.